Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faustana Bailhaq dari kelas D Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membuat video tentang langkah-langkah bagaimana mengupgrade motherboard pada PC. Di halaman pertama ada saya tulis ini alat-alat yang dibutuhkan, yaitu obeng untuk melepas pasang baut pada komponen PC seperti motherboard, power supply, terus apa lagi ya, fan, kipas, terus ada lagi kayaknya. Lalu ada kabel TIS, itu opsional ya bagi yang mau PC-nya tuh rapih kabel-kabelnya biar nggak berantakan gitu. Soalnya kabel di dalam casing PC itu berantakan. Terus ada senter, bagi yang awam kayaknya butuh senter sih buat biar lebih jelas aja ngeliatnya karena komponennya kecil-kecil. Terus wadah nih kalau aku sendiri baut komponennya aku tatain, dirapihin biar nggak lupa, nggak perlu kalau dimasukin wadah malah berantakan. Kain lap microfiber, kalau aku sendiri makainya kuas untuk membersihkan debu-debu dari motherboard. Tapi kan kalau ganti motherboard otomatis baru dan masih bersih kalau masih disegel. Terus pasta ini untuk ini ya, di bawahnya fan, pokoknya di antara fan sama prosesor. Kalau pastanya masih bagus ya, kayak cuma servis gitu, nggak perlu sih ganti. Cuman kalau motherboard baru kan butuh pasta. Kalau nggak pakai pasta gimana bang? Ya panas banget lah. Lalu halaman kedua, syarat dan kompatibilitas motherboard. Sebelum membeli motherboard baru, Anda harus memastikan kompatibilitasnya dengan komponen PC Anda yang lain. Ya, kalau itu syarat-syarat komponen tuh, misal motherboard jenis apa, terus bisanya dipakein prosesor apa. Soalnya kalau prosesornya tipenya bukan untuk motherboard yang kamu beli, itu nggak bakal bisa kepasang, jadi kamu buang-buang duit beli prosesor itu. Tipe RAM, pastikan menurut tipe RAM, iyalah yang sesuai motherboardnya. Pokoknya kalau beli hardware untuk rakit PC harus ngelihat harus ngerti jenis motherboardnya apa gitu. Nanti tinggal tanya ke resellernya gitu, ini untuk motherboard ini bisanya pakai apa gitu. Kalau kosong ya udah, nyarinya susah emang kadang. Ini saya udah tulis, kalau masih emang belum paham bisa dibaca, soalnya kalau ini saya mau bikin video nggak usah lama-lama, saya cuma jelasin yang simpel aja ya. Terus BIOS, jika Anda menggunakan CPU lama pada motherboard, Anda mungkin perlu BIOS. Bisa sih pakai BIOS nih, baterai bukan sih ya, lupa. Langkah-langkah mengganti motherboard. Cadangan, iya, jadangin data dulu sebelum matiin PC untuk membongkar. Siapkan driver tuh downloadnya pas udah ganti yang baru motherboardnya. Nanti hardware itu butuh driver. Nah, cara download driver itu nggak perlu ke aplikasi dari dari kayak Asus gitu, nggak perlu. Kalau driver tuh tinggal tipe motherboardmu apa, ketika jadi Google nanti muncul biasanya nomor 1 driver. Terus unduh aja di situ, ngikutin sesuai tipe, misal driver mikrofon gitu, ikutin spek itu. Mikrofon ikutnya apa ya, pokoknya prosesor kayaknya kalau nggak salah, ikutin yang ada di PC-mu aja, misal prosesor ini, misal motherboard ini gitu. Matikan PC ya, jelas lah, masa bongkar PC dinyalain PC-nya pas listrik. Ya tahap pembongkaran gampang ya, pegang aja obeng tuh.
Terus casing tuh biasanya ditarik atau didorong untuk ngelepas. Bautnya dilepas dulu, biasanya ada 4. Ya, putuskan sambungan dan lepaskan komponen. Dilihat kabel-kabel misal dari PSU, kabel yang dari PSU ke motherboard dilepas. Terus kabel fan dilepas, terus kabel apa lagi? Terus iya PSU dilepas dari casingnya. PSU berat kayaknya. Iya emang berat. Lepaskan kartu grafis. Iya. RAM tuh tinggal ngelepas klipnya, udah tarik aja. RAM terus apa itu namanya, lupa aku. Lepaskan semua, ada kabel atas SATA. Iyalah harus dilepas semua. Pokoknya kabel-kabel yang nempel di motherboard tuh dilepas. Terus nih aku ngasih foto ya, ini namanya ini namanya motherboard, yang ini prosesor, yang ini power supply. Ini paling berat nih, tapi paling berguna. Ini prosesor, ini jantung dari nyalanya sebuah motherboard. Nggak tahu sih aku jelasinnya gimana. Tahap pemasangan, siapkan motherboard baru, jelas. Pasang prosesornya yang sesuai dengan tipe motherboard yang kamu beli. Kalau nggak sesuai ya nggak bisa dipasang sih. Oleskan, iya. Pasang pastanya dulu di belakang prosesor apa kalau nggak salah. Pokoknya di belakang fan lah, di bawah kipas. Fan itu kipas. Apa ini nggak tahu aku. Pasang motherboardnya, kalau saran aku sih pasang motherboard dulu ya di casing. Nah susah banget, ribet. Baut-bautnya juga takut motherboardnya apa ya, rincih gitu, takut pecah kayak. Pokoknya satisfying lah, harus hati-hati juga masangnya. Lalu kalau kabel-kabel, kalau kalian ngelepas sendiri nih, mesti masangnya harusnya ingat kabel PSU dipasang ke ini yang tadi, kabel fan dipasang ke yang tadi gitu, kabel CD apa ya itu intinya, kabel-kabel yang tadi kalian lepas kalian pasangin ulang. Cuman kadang motherboard baru tuh beda tempatnya, cuman ya pasti kalian ngeh lah, soalnya soketnya tuh bentuknya beda-beda, cuma satu. Pasti kalian ngeh kalau ngelepas sendiri. Apa nih, tahap uji coba. Oh iya, ini belum tuh. Hubungan kembali semua. Iyalah, emang aku udah jelasin. Kabel dipasang ulang, terus tutup panel casing. Iya. Tahap uji coba. Iya, ini pokoknya dinyalain dari, jangan lupa ya, ini kabel yang dari luar ke PSU, kabel apa lah namanya, kabel 3 besi itu. Jangan lupa pasang kabel yang ke ini juga, apa namanya, ke monitor. Terus install OS, biasanya pakai Windows. Terus lalu kalau udah masuk ke OS, udah berhasil, jangan lupa install driver biar komponennya tuh bekerja lebih maksimal. Kalau nggak pasang driver ya nggak bakal maksimal lah, ya jelas. Ya udah segitu aja, simple. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada proses troubleshoot pada PC. Tujuannya adalah untuk mengembalikan PC ke kondisi kerja normal seefisien mungkin, kayak gimana awalnya sebelum troubleshoot gitu. Langkah-langkah utama dalam proses troubleshoot PC: mengidentifikasi masalah, jelaskan masalahnya secara jelas dan spesifik. Apa yang salah, misal PC nggak mau nyala, layar tiba-tiba jadi biru, aplikasi ada yang crash, atau koneksi internet nggak kayak biasanya padahal wifi-nya lancar gitu. Terus mencari informasi, kayak apa, nyari-nyari di sosmed, kalau PC layarnya biru kenapa sih gitu, searching lah. Terus reproduksi masalah, kayak ngulangin kayak sebelumnya terjadi masalah tuh ngapain, terus tiba-tiba jadi masalah. Lalu buat teori kemungkinan penyebab, kayak nebak-nebak ini yang bermasalah apa, entah pada PSU, entah pada
apa gitu layar monitor atau kabel-kabel yang hangus. Lalu prioritaskan fokus pada penyebab yang paling mungkin atau yang paling mudah untuk diuji terlebih dahulu. Uji teori dan tentukan akar penyebab. Uji teori, terapkan langkah-langkah troubleshooting berdasarkan teori Anda. Mulailah dengan solusi sederhana seperti memeriksa kabel, meribut, atau mencoba mode aman safe mode. Safe mode tuh kayak yang ngetik gitu, yang di lupa. Isolasi masalah. Jika teori pertama tidak berhasil, coba teori selanjutnya. Hapus untuk mengaktifkan komponen satu persatu untuk hardware dan software untuk mengisolasi komponen yang bermasalah. Lalu konfirmasi akar masalah. Ulangi pengujian hingga Anda dapat mengidentifikasi secara pasti apa yang menyebabkan masalah. Lalu buat rencana aksi dan terapkan solusi. Kembangkan solusi setelah akar masalah ditemukan. Kembangkan rencana untuk menyelesaikannya. Terapkan solusi yaitu melakukan apa yang kamu rencanain, itu lakukan perbaikan untuk atau penggantian yang diperlukan. Misal mengganti kabel yang rusak, memperbarui driver, menghapus malware, atau menginstal ulang software. Verifikasi fungsionalitas penuh. Uji sistem. Setelah solusi diterapkan, uji PC untuk memastikan masalah awal telah hilang dan tidak ada masalah baru yang muncul. Terapkan tindakan pencegahan. Jika sesuai, lakukan langkah-langkah untuk mencegah masalah berulang di masa depan. Misalnya menjalankan pemindaian antivirus rutin dan memastikan backup data. Lalu mendokumentasikan hasil. Dokumentasikan seluruh proses masalah awal, langkah-langkah yang diambil, akar masalah yang ditemukan, dan solusi yang berhasil. Dokumentasi ini sangat berharga untuk referensi di masa mendatang, baik untuk Anda sendiri, iyalah kayak di video gitu. Kalau masalah ini penyebabnya apa sih, jadi kita ingat gitu cara penanganannya. Kayak ya intinya dokumentasikan hasil lah. Ya, proses ini sangat penting karena memastikan bahwa perbaikan dilakukan secara efisien dan logis, meminimalkan waktu henti, downtime, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.